Teknologi itu ya terus-terusan aja menantang cara kita berpikir soal hukum. Gimana coba, sistem yang dibikin buat zaman kuda sama kereta bisa beradaptasi dengan drone dan kode? Nah, kali ini kita bakal telusuri evolusi ini pakai kerangka hukum 3.0 dari Roger Brown Sword sebagai peta kita. Coba bayangin deh, beberapa hari sebelum Natal, Bandara Gatwick, salah satu bandara tersibuk di Inggris, tiba-tiba lumpuh total. Penyebabnya? Bukan badai salju, bukan juga demo, tapi cuma satu drone kecil yang terbang ilegal dekat landasan. Itu aja. Tapi dampaknya kekacauan total. Dan dampak dari satu perangkat teknologi itu luar biasa banget. Lebih dari 1.000 penerbangan harus dibatalin. Puluhan ribu penumpang jadi telantar. Insiden kecil ini langsung memicu perdebatan besar tentang gimana hukum harusnya nanggepin ancaman-ancaman baru kayak gini. Dan insiden ini ngebawa kita ke pertanyaan intinya. Kalau teknologi baru menciptakan masalah yang belum pernah ada sebelumnya, hukum harus gimana? Apa respon yang paling pas? Kasus di Gatwick itu nunjukin sebuah dilema yang mendasar banget. Seharusnya, kita respons dengan aturan baru, bikin hukum yang lebih ketat gitu, atau kita cari solusi teknologi buat mencegah masalah itu terjadi dari awal. Nah, ketegangan antara dua pendekatan inilah yang jadi inti dari evolusi pemikiran hukum. Oke, mari kita mulai dari yang paling tradisional dulu ya, yang disebut Brown Sword sebagai hukum 1.0. Ini adalah fondasi cara kita memandang hukum dari dulu. Konsep inti di balik hukum 1.0 itu koherentisme. Gampangnya gini, kita coba masukin masalah-masalah baru ke dalam kotak-kotak hukum yang udah ada. Tujuannya cuma satu, yaitu biar seluruh sistem hukum kita tetap konsisten dan nyambung. Analogi dunia buku ini ngebantu banget buat paham. Bayangin aja ada toko buku tua yang kategorinya cuma fiksi dan non-fiksi. Terus, tiba-tiba datang buku baru soal AI, blockchain, atau bioteknologi. Mau ditaruh di mana coba? Dipaksain masuk ke kategori lama, pasti aneh dan gak pas kan? Nah, itulah dilema yang dihadapi hukum 1.0. Jadi logikanya hukum 1.0 itu simpel banget. Ada masalah baru kayak orang nyetir sambil main HP. Pertama, cari prinsip hukum yang udah ada, misalnya konsep umum kelalaian. Kedua, ya udah tinggal terapin aja prinsip itu ke situasi yang baru. Pendekatan yang sederhana, tapi seringkali nggak cukup. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari teknologi ke hukum 1.0 ini makin berat. Ketidakcocokannya makin kelihatan jelas, yang akhirnya maksa munculnya cara berpikir baru yang lebih pragmatis, hukum 2.0. Nah, disinilah pergeseran besarnya terjadi. Hukum 2.0 atau instrumentalisme nggak lagi nanya, ini cocoknya masuk ke aturan lama yang mana ya? Sebaliknya dia nanya, aturan ini beneran efektif nggak buat mencapai tujuan kita? Fokusnya pindah dari konsistensi aturan ke efektivitas di dunia nyata. Poin kuncinya gini, dalam hukum 2.0, teknologi itu dilihat sebagai sebuah masalah yang harus diatur. Peran utama hukum adalah bereaksi terhadap risiko yang dibawa inovasi dengan cara menciptakan aturan-aturan baru yang spesifik buat mengendalikannya. Kita balik lagi ke contoh nyetir sambil main HP. Daripada pakai prinsip kelalaian yang abu-abu, pendekatan hukum 2.0 ini jauh lebih to the point. Dia bikin aturan yang super jelas dan spesifik. Undang-undang yang secara eksplisit melarang penggunaan ponsel genggam waktu nyetir. Beres. Tapi evolusinya nggak berhenti sampai di situ. Hubungan kita dengan teknologi bakal bergeser lagi secara fundamental, yang membawa kita ke apa yang disebut Brown Sword sebagai hukum 3.0. Wah, ini lompatan konsep yang gede banget. Pola pikir teknokratis dari hukum 3.0 nggak lagi ngelihat teknologi sebagai masalah yang harus diatur, tapi justru sebagai bagian dari solusinya. Pertanyaan kuncinya jadi, bisa nggak kita pakai teknologi buat mendesain sistem supaya masalah ini nggak mungkin terjadi? Coba deh pikirin soal keselamatan di kereta api. Dulu mungkin ada aturan yang melarang orang buka pintu kereta pas lagi jalan. Sekarang, desain keretanya sendiri bikin hal itu mustahil. Pintunya ngunci otomatis. Masalahnya dihilangkan lewat desain, bukan lewat aturan. Ini contoh sempurna dari solusi teknis. Nah, coba kita terapkan cara berpikir ini ke masalah nyetir tadi. Hukum 3.0 nggak fokus ke aturan buat orang, tapi ke desain sistemnya. Gimana kalau mobil secara otomatis matiin fungsi-fungsi HP yang nggak penting pas lagi jalan? Atau solusi pamungkasnya, mobil otonom sepenuhnya, yang menghilangkan pengemudi manusia dari masalah ini sama sekali. Jadi, kalau kita rangkum, kita bisa lihat ada evolusi yang jelas banget. Hukum 1.0 fokusnya ke konsistensi aturan lama. Hukum 2.0 nanya soal efektivitas kebijakan, dan hukum 3.0 mencari solusi teknis. Ini pergeseran yang fundamental banget dalam cara kita berpikir soal aturan dan regulasi. Lalu, apa artinya semua ini?
Pergeseran yang lagi terjadi ke arah hukum 3.0 ini punya implikasi yang luar biasa besar bagi cara masyarakat kita diatur di masa depan. Kutipan yang provokatif dari Joshua Fairfield ini benar-benar menangkap esensi pergeseran ini. Maksudnya, kalau aturan hukum tradisional, lewat pengadilan, gagal beradaptasi buat melindungi kita, ya solusi teknologi, entah itu dalam bentuk robot atau kode, yang bakal ngambil alih peran itu. Pada dasarnya, kita lagi bergeser dari model koreksi setelah kejadian, misalnya menghukum pelanggar, ke model pencegahan sebelum kejadian. Artinya, kita mendesain sistem kita, baik itu fisik maupun digital, untuk mencegah pelanggaran terjadi dari awal. Kita beralih dari hukuman ke pencegahan lewat desain. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Seiring teknologi makin meresap ke semua sendi masyarakat kita, di mana batas antara bimbingan dan kendali? Saat kita membangun masa depan, apakah kita akan diatur oleh aturan hukum atau oleh aturan kode yang tak terlihat?